Nah, medan magnet ini sangat dibutuhkan oleh planet bumi karena medan magnet ini akan melindungi bumi dari radiasi-radiasi yang berbahaya dari luar angkasa, termasuk radiasi matahari. Matahari itu menghasilkan badai matahari namanya ya, angin matahari yang mengandung partikel-partikel radiasi yang bisa membahayakan kehidupan di muka bumi. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan kemudian Allah mewahyukan kepada setiap lapisan langit itu urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf modern, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang ke-70. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di program Islam futuristik, tetapi dalam sudut pandang yang lebih tauhid. Kalau di Islam futuristik kita akan lebih banyak mengkaji sisi saintifiknya, maka di program Cangkir Tasawuf kita akan lebih banyak menyoroti fokus kepada ketauhidan. Ayat yang kita angkat adalah ayat yang kemarin sudah kita bahas sebagiannya di program Islam futuristik itu, yaitu surat Fussilat ayat 12. Di mana Allah bercerita tentang langit dunia yang dihiasi dengan bintang yang cemerlang. Di mana bintang cemerlang itu diistilahkan sebagai masobiha atau benda langit di pagi hari yang cemerlang. Kita baca kembali ayatnya di dalam surat Fussilat ayat 12 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'as samawati fi yaumain wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka Allah menetapkan 7 langit dalam 2 masa dan mewahyukan kepada setiap langit itu urusan masing-masing. Kemudian Allah menghiasi langit yang dekat, langit dunia, dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan Kamilah yang memeliharanya. Demikianlah takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik dalam pendekatan tauhid maupun pendekatan saintifik. Karena meskipun kita berbicara di cangkir tasawuf itu adalah fokusnya kepada ketauhidan, tetapi sebagaimana karakter tasawuf modern yang saya kembangkan selalu berbasis pada pemikiran-pemikiran tafakur yang saintifik untuk menghasilkan rasa ketauhidan yang sangat mendalam. Nah, ayat ini mewakili itu. Sebagaimana ayat-ayat kauniyah yang lain yang sering kita bahas, bahwa Allah mendorong kita untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah yang dihamparkan di langit dan di bumi, dengan tujuan untuk mengenal Allah lebih dekat. Dan dengan mengenal Allah lebih dekat itu, maka kita bisa merasakan kehadirannya dan senantiasa melakukan zikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, begitu dijelaskan di ayat yang lainnya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, yang menggambarkan segala aktivitas kita itu harus nyambung kepada Allah. Nah, surat Fussilat ayat 12 ini memadukan keduanya dengan sangat luar biasa, sehingga kita bisa merasakan sisi tafakur dan tazakurnya dalam sekali kajian. Ayat itu di awalnya mengatakan faqadahunna sab'as samawati fi yaumain.
Maka Allah menetapkan, mengkodokkan langit yang 7, sab'as samawat, ya, langit yang 7 fi yaumain, dalam waktu 2 hari atau 2 masa. 2 hari di sini bukan hari dalam arti 24 jam seperti yang di bumi itu. Karena kata yaum di dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai konteks yang mengarah kepada durasi waktu. Durasi waktunya bisa saja sehari bumi, bisa saja sehari planet yang lain, bisa saja sehari di sisi Allah, bisa saja sehari dalam waktunya malaikat saat bergerak. Jadi bisa bermakna 24 jam, bisa bermakna 1000 tahun, bisa bermakna bahkan 50.000 tahun. Itu penggunaan kata yaum. Jadi kita harus melihat konteksnya. Nah, dalam konteks ini Allah mengatakan Allah menjadikan atau menetapkan faqadohunna sab'as samawat, 7 langit itu fi yaumain, dalam 2 hari. Tentu ini bukan 2 hari 24 jam, melainkan dimaknai sebagai 2 masa, 2 durasi waktu atau 2 fase. Nah, sahabat sekalian, di kata yang pertama kita sudah menangkap bahwa Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Faqadohunna menggunakan kata qadha, ya. Qadha itu menetapkan. Seiring dengan mentakdirkan, seiring dengan mengkodarkan, ya. Qadar Allah dan qadha Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas penggunaan kata qadar dan qadha itu dalam memahami takdir. Tapi intinya adalah kedua-duanya, qadar maupun qadha, itu adalah ketetapan Allah. Kekuasaan Allah di dalam menentukan, di dalam menetapkan segala makhluknya. Nah, di sini Allah bercerita, Allah menetapkan dengan qadha-nya langit yang 7. Langit yang 7 itu juga harus kita fahami secara proporsional, karena kata langit di dalam Al-Quran itu digunakan dalam konteks yang juga sangat luas. Karena yang disebut langit itu bisa berarti bermakna langit yang sangat dekat dengan kita atau langit yang jauh. Langit yang bermakna atmosfer ataupun langit yang bermakna dimensi-dimensi langit sampai ke langit akhirat. Dalam konteks ini Allah bercerita tentang langit atmosfer, bukan langit yang secara dimensional mengarah kepada akhirat itu. Karena ayat ini memang sesungguhnya sudah dimulai oleh ayat-ayat sebelumnya. Ayat 10, ayat 11 itu bercerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian langit dan bumi itu dipanggil oleh Allah, ya, dalam proses penciptaan itu. Maka kalau kita ikuti ayat sebelumnya itu gambarannya adalah Allah sedang menciptakan atmosfer bagi bumi, karena langsung dikaitkan dengan bumi. Nah, Allah menetapkan 7 langit di atmosfer bumi itu dalam waktu 2 hari. Kalau kita lanjutkan, kemudian kalimatnya adalah wa auha fi kulli sama'in amroha. Dan Allah mewahyukan kepada masing-masing langit itu urusannya. Ayat ini menunjukkan bahwa ada 7 lapisan langit di atmosfer bumi itu, di mana setiap langit itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan semua itu adalah atas qadha Allah. Ya, jadi di sini konsep tauhidnya itu. Bahwa segala ciptaannya itu adalah berada di dalam kekuasaannya. Apalagi kemudian dilanjutkan wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha, dan kemudian Allah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, wa hifdha, dan Allah lah yang memeliharanya. Sahabat sekalian, ayat ini memadukan, ya, pemahaman antara penciptaan langit yang atmosfer yang berlapis 7 itu dengan kekuasaan Allah. Saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa langit atmosfer yang berlapis 7 itu memang memiliki urusan masing-masing, fungsi masing-masing seperti yang dijelaskan oleh ayat ini. Oke, sahabat sekalian, bumi kita ini dilapisi oleh udara yang disebut sebagai atmosfer. Ketebalannya
sekitar 1000 km. Tetapi dalam ketebalan yang 1000 km itu, para ilmuwan membagi ada lapisan-lapisan yang karakternya atau dikarakterisasi sesuai dengan suhunya, dan ketemulah 5 lapisan, 5 lapisan atmosfer yang suhunya itu memiliki karakter yang berbeda. Yang paling dekat dengan bumi itu adalah lapisan yang disebut sebagai troposfer. Troposfer ini menempati sekitar 80% dari massa atmosfer itu. Jadi bobotnya atmosfer itu ketarik ke permukaan bumi oleh gravitasi, dan ini penting buat kehidupan manusia. Lapisan yang pertama yang disebut troposfer ini kira-kira setebal 18 km. Di sanalah ada oksigennya sejumlah sekitar 21%. Di sana ada nitrogen dengan 78%-nya, kemudian ada helium, ada karbon dioksida, ada hidrogen, ada neon, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ini dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Nah, suhunya itu berkisar di antara 15 derajat sampai minus 60 derajat. Jadi menarik, di troposfer ini semakin tinggi kita menjauhi permukaan bumi, maka suhunya akan turun. Setiap 100 meter akan turun sekitar setengah derajat. Nah, pada ketinggian 18 km dari permukaan bumi itu, suhunya di sana berkisar antara minus 50 sampai minus 60 derajat. Jadi kalau Anda pernah naik pesawat terbang yang rutenya internasional, baik mungkin sedang melakukan perjalanan umroh atau haji ke Timur Tengah atau ke Amerika atau ke Australia atau ke Eropa dan sebagainya, perjalanan internasional, maka Anda akan berada di level itu penerbangannya. Di ketinggian 30.000 kaki atau 33.000 kaki sampai 40.000 kaki, ya, itu antara ya maksimum sampai 15-18 km dari permukaan bumi. Nah, kalau melihat keluar atau melihat di layar monitornya akan ketahuan bahwa suhu di luar pesawat itu mencapai minus 50 derajat, minus 53 derajat, sampai minus 60 derajat. Nah, ini adalah lapisan pertama dari planet bumi ini, ya, atmosfer yang disebut sebagai lapisan troposfer. Oke. Nah, di atasnya ini ada lapisan yang disebut sebagai stratosfer. Ini memiliki karakter suhu yang berbeda. Karena memang lapisan-lapisan ini diklasifikasi berdasarkan perilaku suhunya atau karakter suhunya, temperaturnya. Di lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Ketebalannya itu mulai dari ketinggian 18 km tadi sampai ketinggian 50 km. Nah, di lapisan yang kedua ini suhunya bukan turun. Kalau tadi turun dari 15 derajat turun tambah rendah 0 derajat sampai minus 50-60 derajat. Maka di lapisan yang kedua di stratosfer ini justru meningkat lagi. Dari minus 60 derajat kemudian naik menjadi minus 50, minus 40, minus 30, minus 10, 0 dan kemudian sampai 10 derajat. Ketebalannya sekitar 30 km atau dari ketinggian 18 sampai 50 km. Karakter suhunya berbeda dengan lapisan yang pertama. Justru di lapisan yang kedua ini menjadi lebih hangat. Karena di bagian atas dari stratosfer itu ada satu lapisan yang sangat kita kenal, sering kita dengar, yaitu ozon. Lapisan ozon atau disebut sebagai ozonosfer. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang berlebihan, dari sinar ultraviolet. Ya. Karena kalau tidak ditapis oleh lapisan ozon ini, justru bukan bermanfaat bagi manusia, bagi tumbuhan, melainkan justru bisa berbahaya. Dalam jumlah yang tertentu, ultraviolet itu dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk hidup. Tetapi kalau berlebihan bagi manusia bisa menimbulkan misalnya kanker. Nah, karena di lapisan ozonosfer itu menyerap
cahaya matahari, maka dia hangat. Sehingga di puncak dari lapisan pertama, di peralihan lapisan pertama yang minus 60 derajat itu menjadi lebih hangat sampai di 10 derajat. Itu adalah lapisan kedua yang disebut sebagai stratosfer. Di mana bagian atasnya ada satu lapisan yang lebih tipis yang disebut sebagai ozonosfer. Nah, kemudian di atasnya lagi secara suhu itu juga memiliki karakter yang berbeda, maka disebut dengan nama yang berbeda, yaitu lapisan mesosfer, lapisan tengah dari atmosfer. Kalau di lapisan yang kedua ini suhunya naik, maka di lapisan ketiga ini turun kembali. Dari 10 turun sampai ke minus 120, itu di lapisan mesosfer. Jadi menarik ini karakter atmosfer ini, Allah mewahyukan ya, fungsi-fungsi atau urusan di setiap lapisan itu untuk kepentingan kehidupan di muka bumi. Di lapisan mesosfer suhunya kemudian turun kembali dari 10 derajat, turun ke 0 derajat, ke minus 20 derajat, minus 50 derajat, sampai minus 120 derajat. Ketinggiannya mencapai sekitar 75 km dari permukaan bumi. Nah, di atasnya mesosfer ini ada lapisan yang sangat tebal, ya, mulai dari 75 km sampai 650 km yang disebut sebagai lapisan termosfer. Lapisan ini sangat mengerikan karena sangat panas. Dari minus 120 derajat langsung berubah melonjak secara cepat sampai mendekati 1650 derajat Celcius. Bayangkan dari minus 120 melonjak sampai 1600-an derajat Celcius. Ini sangat tebal ya, mulai dari ketinggian 75 sampai 650 km. Nah, daerah ini berfungsi melindungi bumi dari bebatuan luar angkasa. Ada meteor jatuh ya, misalnya asal tidak besar ukurannya, maka dia akan terbakar di kawasan termosfer ini karena sangat panas, ribuan derajat. Dan menariknya, setelah sangat panas terbakar di situ, ketemu di lapisan bawahnya langsung minus 120 derajat, sehingga hancurlah, pecah berkeping-keping batu yang jatuh dari luar angkasa itu. Ya, jadi ini fungsi dari mesosfer dan termosfer. Termosfer membakar dan mesosfer menghancurkan bebatuan itu. Dan di atasnya lagi, di atas 650 km dari permukaan bumi sampai 1000 kilo, itu disebut sebagai eksosfer, bagian yang paling luar. Suhunya turun kembali dari ribuan derajat, turun sampai nanti di luar angkasa, ya tidak jelas betul batasnya di mana, tapi diperkirakan 1000 km dari permukaan bumi, maka kita akan memasuki angkasa luar yang suhunya sangat dingin. Bisa sampai menuju kepada 0 derajat Kelvin, ya, minus 273 derajat Celcius. Nah, sahabat sekalian, jadi secara astronomi, bumi ini dilindungi oleh sebuah atmosfer yang memiliki lapisan-lapisan yang secara suhu itu dibagi menjadi 5 bagian itu tadi. Troposfer yang paling bawah, ketinggiannya sampai sekitar 18 km. Stratosfer, lapisan kedua yang ketinggiannya sampai 50 km. Kemudian di atasnya lagi ada mesosfer sampai ketinggian 75 km. Di atasnya lagi ada termosfer yang sangat panas sampai ketinggian 650 km. Dan lebih tinggi lagi adalah eksosfer sampai ketinggian kira-kira 1000 km. Menurut astronomi dan secara pembagian suhu, atmosfer kita memiliki 5 lapisan. Tetapi Al-Quran menyebutnya sebagai sab'a as-samawat, memiliki 7 lapisan. Tetapi pembagiannya bukan secara suhu, melainkan secara fungsi. Karena secara fungsi ternyata 5 lapisan atmosfer ini masih memiliki 2 lapisan yang spesifik. Yang tadi satunya adalah yang disebut sebagai ozonosfer. Ozonosfer ini berada di lapisan bagian atas dari stratosfer. Dia berfungsi untuk melindungi bumi dari serbuan radiasi ultraviolet ya, dari matahari.
Nah, sudah 6 dengan itu. Ternyata di bagian paling luar lagi ada yang luar biasa melindungi bumi dengan menggunakan mantel magnetik. Ya, jadi bumi kita itu menghasilkan magnet. Seperti magnet yang kita kenal itu, tetapi dalam skala yang global, skala bumi, planet bumi, ada kutub utaranya, ada kutub selatannya, disebabkan oleh perputaran inti bumi yang memang banyak berisi besi di sana. Perputaran itu menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini sangat dibutuhkan oleh planet bumi karena medan magnet ini akan melindungi bumi dari radiasi-radiasi yang berbahaya dari luar angkasa, termasuk radiasi matahari. Matahari itu menghasilkan badai matahari namanya ya, angin matahari yang mengandung partikel-partikel radiasi yang bisa membahayakan kehidupan di muka bumi. Nah, planet bumi kita oleh Allah diciptakan memiliki sebuah lapisan yang namanya magnetosfer. Ya, ini lapisan yang ada di luar yang tidak kelihatan dan tidak terbagi secara suhu, temperatur, melainkan secara fungsi. Ada medan magnet yang menyebabkan dia bisa melindungi bumi dari serbuan badai matahari. Radiasi-radiasi yang membahayakan dari luar angkasa itu ditapis oleh magnetosfer itu. Sehingga tidak secara langsung masuk, melainkan dibelokkan. Nah, dibelokkannya itu sebagiannya akan menuju kepada kutub utara maupun kutub selatan. Sebagiannya lagi terpantul keluar angkasa, radiasi yang membahayakan itu. Sebagiannya lagi masuk ke bumi tetapi dalam skala yang kecil dan dibelokkan ke arah kutub utara maupun kutub selatan bumi. Yang kemudian terlihat bercahaya di sana yang kita sebut sebagai aurora. Ya, di bulan-bulan tertentu di kutub utara maupun kutub selatan itu muncul cahaya-cahaya yang warnanya kehijau-hijauan, kadang kemerah-merahan, ya, warna-warni begitu. Itu diakibatkan oleh tabrakan, ya, bereaksinya badai matahari atau angin matahari atau radiasi dari luar angkasa yang mau masuk bumi tetapi ditapis bereaksi dengan magnetosfer itu. Sehingga memunculkan cahaya di utara maupun di selatan. Jadi sahabat sekalian, Allah menginformasikan ini di dalam surat Fussilat ayat 12 itu. Faqadahunna sab'as samawati fi yaumain, Allah menetapkan langit yang 7 itu, lapisan-lapisan atmosfer yang 7 itu dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amroha, dan kemudian Allah mewahyukan kepada setiap lapisan langit itu urusannya. Masya Allah, ya. Di sini kajiannya lantas menuju kepada ketauhidan. Bahwa segala ciptaan Allah itu, ya, yang demikian presisi, demikian sempurna, desainnya itu sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan. Sebagaimana sebagian ilmuwan sekuler atau ilmuwan ateis mengatakan itu adalah tercipta secara alamiah. Tidak. Karena di situ kalau kita membahas sambil merasakan penuh penghayatan, yang itu disebut sebagai zikrullah, maka kita merasakan ada sebuah kesengajaan desain untuk menjadikan desain itu sempurna sehingga ada kehidupan atau bisa memunculkan kehidupan di planet bumi ini. Berbeda dengan planet-planet yang lain yang sudah kita bahas, di Merkurius tidak ada desain yang seperti itu. Di Venus pun tidak ada desain yang seperti itu. Meskipun di sana ada atmosfernya, ternyata atmosfernya itu tidak memiliki fungsi seperti yang ada di bumi kita. Tetapi di bumi ini Allah mengatakan wa auha fi kulli sama'in amroha. Allah mewahyukan kepada masing-masingnya kulli sama'in. Kepada setiap langit itu amroha, urusannya masing-masing. Diberi fungsi yang berbeda-beda dan fungsinya itu luar biasa menarik kalau kita kaji semakin dalam dan detail. Nah, di kalimat yang berikutnya kemudian Allah mengatakan wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha, dan kemudian Allah menghiasi langit-langit, ya, yang di luar atmosfer itu atau di langit yang dekat, bintang-bintang yang cemerlang yang diistilahkan sebagai masobih.
Masobih itu ada kaitannya dengan misbah. Misbah itu artinya lampu ya, yang cemerlang. Dan cemerlangnya di pagi hari, ada kaitannya dengan kata subuh, masobih. Nah, kita sudah membahas ini di program Islam Futuristik, bahwa salah satu hiasannya itu adalah planet Venus. Planet yang terbit di pagi hari, di waktu subuh, dan cemerlang. Memiliki kecemerlangan yang paling tinggi di antara bintang-bintang yang lain. Dia adalah bintang pagi hari dan kadang senja hari, ya, yang memiliki kecemerlangan nomor 3 setelah matahari, bulan, dan planet Venus. Allah menghiasi wazayyana sama'ad dunya bi masabiha. Allah menghiasi langit-langit itu dengan masobih, dengan bintang-bintang yang cemerlang. Di antaranya adalah planet Venus, karena ini menggunakan kata jamak masobih ini. Nanti ketika kita membahas ayat yang lain, kita akan mengkaji apa saja yang masuk dalam kategori masobih itu. Sesuatu yang cemerlang yang muncul di pagi hari. Dan kemudian penutup dari ayat itu adalah dzalika takdirul azizil alim. Inilah takdir dari Allah yang azizil alim, yang maha perkasa lagi maha berilmu. Jadi ayat ini setelah menunjukkan informasi-informasi yang bersifat kauniyah, ujung-ujungnya adalah kembali kepada ketauhidan. Demikianlah takdir ya, yang diberikan Allah. Takdir atau qadar. Ini bedanya dengan qada. Kalau qadar itu adalah ketetapan Allah yang sepenuhnya berada di tangan Allah. Kalau qada itu ada kaitannya dengan proses, dipengaruhi oleh proses. Kapan-kapan akan kita kaji lebih detail tentang qada dan qadar ini. Tetapi di bagian akhir dari ayat ini Allah mengatakan demikianlah takdir Allah, qadar Allah, desain yang diberikan oleh Allah supaya planet bumi ini memungkinkan adanya kehidupan di dalamnya, yaitu dengan salah satu caranya adalah menjadikan 7 lapis langit yang menjadi prasyarat bagi munculnya kehidupan di muka bumi. Dan di bagian penutupnya kemudian Allah mengatakan atau menyebutkan dirinya sebagai Azizil Alim, yang maha perkasa lagi maha berilmu. Kalau tidak maha perkasa tentu tidak mampu menciptakan ciptaan yang sedemikian dahsyatnya ini. Siapa yang bisa mencipta seperti ini? Apalagi kebetulan jelas tidak make sense ya bagi orang-orang yang merasakan atau melakukan perjalanan spiritual. Dia pasti akan bisa merasakan bahwa semua ciptaan Allah dengan desain yang luar biasa ini pasti ada sebuah kesengajaan yang ada di dalamnya, dan itu butuh kekuasaan. Qadar ya, Al-Qadir yang maha berkuasa untuk menetapkan, Al-Aziz yang maha perkasa, yang keperkasaannya tidak ada yang bisa melawannya, dan Al-Alim maha berilmu. Karena kalau sampai Tuhan itu tidak maha berilmu, maka ya pasti ciptaannya akan remeh-temeh. Ini ciptaannya dipelajari oleh ilmuwan di seluruh muka bumi ini sejak zaman dulu sampai akhir zaman, tidak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena yang menciptakan itu adalah Allah yang maha berilmu, yang ilmunya sedemikian luasnya dan sedemikian mendalamnya sehingga ciptaannya itu sangat teliti. Digambarkan di ayat lain itu Allah menciptakan segala ciptaannya dengan serapi-rapinya desain atau seteliti-telitinya desain penciptaan. Sahabat sekalian, saya kira inilah yang ingin saya sampaikan di dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-70 ini, untuk melengkapi kajian kita, pembahasan kita di Islam Futuristik yang lebih banyak berbicara tentang sains. Di sini kita lebih menekankan kepada tauhid, meskipun ternyata kita tidak bisa menghindar dari kajian-kajian yang bersifat saintifik. Karena di kajian yang saintifik itu, di ayat-ayat kauniyah itulah memunculkan rasa ya, yang menuju kepada ketauhidan kita.
Mudah-mudahan dengan cara melakukan kajian yang seperti ini terus-menerus, kita akan semakin mengenal Allah Tuhan kita itu. Tuhan yang maha berilmu, maha perkasa, maha berkuasa, maha bijaksana, dan maha agung dengan segala keagungannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya, dan seluruh perjalanan hidup kita, perjalanan spiritual kita akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya di dalam ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.